Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok 7, mata kuliah Fisika Statistik dengan anggota Zainal Arifin dengan NIM S0820080014 dan Retno Pratiwi dengan NIM S0820080011 dari Magister Pendidikan Fisika Angkatan 2020 Universitas 11 Maret Surakarta akan mempresentasikan tentang aplikasi distribusi Maxwell-Boltzmann dalam besaran gas. Pendahuluan. Fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann ini merupakan distribusi yang masih dikategorikan pada sistem partikel klasik. Anggapan dasar dari statistik Maxwell-Boltzmann adalah partikel dianggap identik, setiap keadaan energi dapat diisi beberapa partikel, dan tidak ada batasan banyak partikel yang dapat mengisi keadaan energi tersebut. Partikel dalam konteks ini mengacu pada kategori partikel klasik seperti ion dan atom. Dalam sejarahnya, Maxwell dan Boltzmann adalah dua orang ilmuwan yang saling bekerja sama walaupun berbeda tahun. Distribusi ini pertama kali dikemukakan oleh fisikawan Skotlandia bernama James Clerk Maxwell pada tahun 1859. Berdasarkan argumen probabilistik dan memberikan distribusi kecepatan antar molekul gas. Penemuan Maxwell ini kemudian digeneralisasi pada tahun 1871 oleh fisikawan Jerman bernama Ludwig Boltzmann untuk menentukan besaran gas lainnya. Maka dua ilmuwan ini adalah saling bekerja sama, saling melengkapi sehingga didapatkan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Kemudian distribusi Maxwell-Boltzmann ini dalam menggambarkan keadaan atau perilaku suatu sistem dinyatakan dengan fungsi X, P yang dipresentasikan dalam 6 koordinat X, Y, Z dan Px, Py, Pz. Jika terdapat sistem dengan koordinat, maka peluang penentuan sistem tersebut dalam elemen ruang fase tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Fxp d gamma sama dengan dn per n besar, di mana dn adalah probabilitas, karena n adalah banyaknya partikel. Kemudian, aplikasi dari distribusi Maxwell-Boltzmann ini merupakan distribusi probabilistik atau peluang untuk menentukan kecepatan sebuah partikel yang berwujud gas. Besaran dari vektor kecepatan ini tergantung dengan adanya suhu. Partikel akan memiliki kecepatan yang dipilih secara acak dari distribusi, tapi lebih cenderung berada dalam satu rentang dari beberapa kecepatan yang lain. Dari gambar terlihat suatu partikel gas, kita anggap gas, sedang bergerak pada sumbu X koordinat kemudian menabrak suatu dinding. Sehingga dari situ akan mengalami yang namanya tumbukan lenting sempurna. Nah, disinilah tugas dari distribusi Maxwell-Boltzmann ini menggambarkan bagaimana kecepatan suatu partikel tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah laju dengan peluang maksimum. Di sini dapat kita tuliskan bahwasanya dari grafik di sini dapat kita lihat bahwasanya kerapatan partikel gas sebagai fungsi laju pada berbagai suhu. Dari sini terlihat laju peluang kemunculan paling besar ditentukan dengan memecahkan persamaan berikut. dNV per dV sama dengan 0, di mana NV ini diturunkan dari persamaan 4pi B
BV M kuadrat E pangkat A dalam kurung V kuadrat E pangkat min MV kuadrat per 2KT. Kemudian dari persamaan tersebut kita akan mencari eksponensial A atau E pangkat A. Di mana E pangkat A itu berisi N jumlah partikel per VB kali dalam kurung 2pi MKT tutup kurung pangkat 3/2. Nah, sehingga jika kita turunkan lebih lanjut, persamaan NV/dV akan sama dengan kita ganti eksponensial dari A menjadi 4pi BVM kuadrat dikalikan dengan N per VB dalam kurung 2pi MKT pangkat 3/2 dikalikan dengan V kuadrat eksponensial min MV kuadrat per 2KT dV. Sehingga jika kita hitung, maka persamaan NV/dV-nya menjadi 4pi N besar M per M pangkat 3/2 per 2pi KT pangkat 3/2 dikalikan V kuadrat eksponensial min MV kuadrat per 2KT dV. Nah, sehingga didapatkan persamaan NV adalah sama dengan 4pi N besar M per 2 kemudian dibagi 2pi KT per 3/2 dikalikan V kuadrat eksponensial min MV kuadrat per 2KT. Di mana T ini adalah suhu, kemudian K adalah konstanta gas, kemudian M adalah massa, dan N adalah banyaknya partikel. Dan ini adalah grafik yang menggambarkan tentang laju peluang maksimum dari suatu partikel. Selanjutnya, dapat kita tulis dNV per dV akan sama dengan 4pi N besar M pangkat 3/2 per 2pi KT pangkat 3/2 dikalikan dengan V kuadrat eksponensial E min MV kuadrat per 2KT ditambah V kuadrat D per dV eksponensial min MV kuadrat per 2KT. Nah, maka turunan dari D per dV ini menjadi min 2MV per 2KT. Sehingga persamaannya didapatkan seperti ini. 4pi N M pangkat 3/2 per 2pi KT pangkat 3/2 dikalikan dengan V kuadrat E eksponensial min MV kuadrat per 2KT ditambah V kuadrat minus 2MV per 2KT E pangkat min MV kuadrat per 2KT. Nah, kemudian kita operasikan sehingga didapatkan persamaannya adalah yang depan tetap, kemudian yang kita operasikan adalah bagian belakang. Nah, kita keluarkan yang sama, di mana yaitu eksponensial ini, E pangkat min MV kuadrat per 2KT, ini juga sama, kemudian kita keluarkan di sini. Kemudian kenapa ini 2V? Karena V kuadrat, ya, V kuadrat, V kuadrat, kemudian ini 2V diturunkan, kemudian V kuadrat dikali V, ya, sehingga MV kuadrat kemudian jadilah persamaan seperti ini. Selanjutnya, jika Vm adalah laju peluang maksimum, maka pada Vm tersebut dN per dV sama dengan 0. Ini dapat terpenuhi jika nilai dari di dalam kurung ini 2Vm min MV M pangkat 3 per KT itu sama dengan 0. Maka didapat persamaan Vm adalah akar 2KT per M. Nah, ini adalah persamaan akhir untuk peluang laju maksimum pada distribusi Maxwell-Boltzmann dengan menggunakan syarat dN per dV itu sama dengan 0. Persamaannya adalah ini. Vm sama dengan akar 2KT per M. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah besaran selanjutnya adalah
laju rata-rata. Jadi suatu partikel itu di mana tersebar merata dalam suatu sistem atau dalam suatu wadah mungkin, nah, di situ akan dihitung laju rata-ratanya menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann. Didefinisikan sebagai ini, V rata-rata sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga VNV dV per integral 0 sampai tak hingga NV dV. Nah, dari integral ini didapatkan suatu persamaan yaitu 4pi nm pangkat 3/2 per atau dibagi 2pi kt pangkat 3/2 integral 0 sampai tak hingga V E min eksponensial min mv kuadrat per 2 kt V kuadrat dV. Nah, karena kita tadi sudah menemukan nilai dari NV tadi. Maka NV dapat digantikan dengan ini. Ya. Kemudian sehingga ini kan NV sudah diketahui, sehingga ini akan sama dengan yang atas ini 4pi nm pangkat 3/2 per 2pi kt pangkat 3/2 integral 0 tak hingga eksponensial min mv kuadrat per 2 kt v kuadrat. Nah, kemudian kita coret yang sama. Sehingga ini kita coret, ini coret habis karena sama. Kemudian didapatkan persamaan untuk laju rata-rata adalah integral 0 sampai tak hingga v pangkat 3, kecepatan pangkat 3, x eksponensial min mv kuadrat per 2 kt dv per integral 0 sampai tak hingga v kuadrat eksponensial min mv kuadrat per 2 kt dv. Ini adalah persamaan satu. Nah, kemudian kita misalkan ini, x adalah sama dengan mv kuadrat per 2 kt. Nah, di mana ini akan menjadi nilai dari x. Nilai dari X adalah ini. Sehingga V di sini nilainya adalah sama dengan akar 2 kt per M X pangkat setengah. Nah, sehingga didapatkan persamaan V pangkat 3 adalah sama dengan 2 kt per M pangkat 3/2 X pangkat 3/2. Karena ini dipangkatkan 3. Sehingga persamaan dV didapatkan akar 2 kt per M dikali setengah X pangkat negatif setengah dx akan sama dengan setengah akar 2 kt per M X pangkat min setengah dx. Nah, dV ini akan menggantikan nilai dari sini. Nah, next, setelah ini kemudian pada pembilang di persamaan 1 dapat diganti dengan integral 0 sampai tak hingga V pangkat 3 E pangkat min mv kuadrat per 2 kt dV menjadi integral ya, 0 sampai tak hingga 2 kt per M pangkat 3/2 X pangkat 3/2 eksponensial min X dikali setengah akar 2 kt per M X pangkat min setengah dx. Maka nilai ini akan sama dengan setengah kali 2 kt per M integral pangkat 2, integral 0 sampai tak hingga X dikali eksponensial min X dx. Jadi bisa kita lihat yang menjadi variabel yang masih di dalam integral adalah variabel yang mengandung X. Ini ada X-nya, kemudian ini ada X-nya juga. Kemudian ini ada E pangkat min X, Kemudian X pangkat 3/2 dikali X pangkat min setengah, 3/2 dikurangi setengah adalah, kemudian didapatkan persamaannya X E pangkat min X. Seperti itu. Kemudian persamaan akhirnya adalah ini, setengah 2 kt per M pangkat 2 gamma 2, di mana kita gunakan rumus gamma n sama dengan n-1 faktorial. Sehingga persamaannya setengah 2 kt kuadrat per M dikalikan 2.
Karena 2 min 1 faktorial adalah hasilnya ini, setengah 2kt kuadrat per M dikali 1 faktorial, didapatkan dari rumusan ini. Nah, gamma N sama dengan N min 1 faktorial, didapatkan ini. Sehingga persamaannya adalah setengah 2kt per M kuadrat. Nah, ini adalah persamaan laju. Ini belum persamaan laju, masih ada penurunannya setelah ini. Nah, dengan melakukan substitusi yang sama seperti di atas, maka integral penyebut tersebut berubah menjadi, nah ini, integral 0 sampai tak hingga V kuadrat eksponensial min M V kuadrat per 2kt dV akan menjadi integral 2kt per M X E pangkat min X dikali setengah akar 2kt per M X pangkat min setengah dx akan sama dengan setengah dikali 2kt per M pangkat 3 per 2 gamma 3 per 2. Dengan rumus yang sama, kemudian kita dapatkan setengah dalam kurung 2kt per M pangkat 3 per 2 dikali setengah gamma setengah. Nah, karena gamma setengah adalah nilainya adalah akar pi, maka persamaannya adalah setengah dalam kurung 2kt per M tutup kurung pangkat 3 per 2 dikali setengah akar pi. Persamaannya menjadi akar pi per 4, ya, karena 2 kali 2, dikali 2kt per M pangkat 3 per 2. Akhirnya laju rata-rata menjadi, laju rata-ratanya, nah, karena ini adalah nilai dari yang awal tadi, nilai dari NdV tadi, ini adalah NV yang bawah ini, nah, maka persamaannya ketika dibagi setengah 2kt per M kuadrat, per akar pi per 4, 2kt per M pangkat 3 per 2, persamaannya menjadi 2 per akar pi, kemudian diakar 2kt per M. Seperti itu. Jadi perhitungannya ini adalah 4-nya dibalik ke atas, sehingga setengah dikali 4 hasilnya 2, P-nya tetap di bawah. Kemudian ini dioperasikan, karena ini sama, kemudian 2 dikurangi 3 per 2 sama dengan ujung-ujungnya, kemudian dapatkan setengah akar 2kt. Nah, ini adalah persamaan untuk laju rata-rata. Nah, untuk laju root mean square ini akan diterangkan oleh rekan saya, Mbak Retno Pratiwi. Kepada Mbak Retno, kami persilakan. Terima kasih kepada Mas Zainal. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu mengenai laju root mean square. Nah, di sini laju root mean square atau biasa disingkat dengan RMS itu merupakan laju yang diperoleh dari rata-rata V kuadrat. Nah, di sini laju RMS itu akan menentukan energi kinetik rata-rata atom atau molekul gas. Nah, di sini untuk rata-rata V kuadrat itu didefinisikan sebagai integral 0 sampai T hingga dari V kuadrat MV dV dan dibagi dengan integral 0 sampai T hingga dari MV dV. Nah, pada laju dengan peluang maksimum kan kita sudah mengetahui nilai NV-nya itu. Jadi NV itu kan sama dengan 4 pi NM pangkat 3 per 2 dibagi 2 pi KT pangkat 3 per 2 dikali dengan V kuadrat E pangkat min M V kuadrat per 2KT. Sehingga di sini untuk bagian pembilangnya kan di sini ada V kuadrat MV dV. Di sini untuk 4 pi N M pangkat 3 per 2 dibagi 2 pi KT pangkat 3 per 2 kita keluarkan, sehingga di dalam hanya tinggal integral 0 sampai T hingga dari V kuadrat E pangkat min M V kuadrat dibagi dengan 2KT dikali dengan V kuadrat VdV. Untuk yang di bawah kan integral 0 sampai T hingga NV kuadrat dV. Jadi tinggal dimasukkan saja nilai NV-nya tersebut untuk 4 pi NM pangkat 3 per 2 dibagi 2 pi KT pangkat 3 per 2 nya juga kita keluarkan, sehingga di dalamnya tinggal integral 0 sampai T hingga dari E pangkat min MV kuadrat per 2KT V kuadrat dV. Sehingga di sini untuk atas dan bawah kan sama saja, jadi bisa kita coret saja. Jadi untuk rata-rata V kuadrat itu nilainya sama dengan integral 0 sampai T hingga dari V pangkat 4 E pangkat min MV kuadrat per 2KT dV dibagi dengan integral 0 sampai T hingga dari V kuadrat
E pangkat min mv kuadrat per 2kt dv. Nah, untuk mencari berapa nilainya, kita bisa melakukannya dengan melakukan substitusi seperti sebelumnya, sehingga pada pembilang yang di atas di sini yang V pangkat 4 E pangkat min mv kuadrat per 2kt dv, kita bisa menggantinya nilai-nilainya itu menjadi integral 0 sampai tak hingga dari 2kt per m pangkat 2 x kuadrat E pangkat min x dikali dengan setengah akar 2kt per m x pangkat min setengah dx. Nah, dari hasil ini kita bisa sederhanakan lagi, jadi setengah untuk di sini kan jadi kt-nya pangkatnya setengah, kemudian di depan ini 2, sehingga tinggal setengah dikali 2kt per m pangkat 5 per 2. 5 per 2 ini dari hasil pangkat 2, kemudian di sini pangkat setengah, sehingga menjadi pangkat 5 per 2. Kemudian integral di dalamnya itu tinggal integral 0 sampai tan hingga dari x pangkat 3 per 2. 3 per 2 ini hasil dari x kuadrat di sini, kemudian ada x pangkat min setengah, sehingga sisanya tinggal x pangkat 3 per 2 dikali dengan E pangkat min x dx. Nah, hasil dari integral ini itu adalah gamma 5 per 2. Kemudian gamma 5 per 2 ini kita bisa uraikan lagi untuk mencari nilainya dengan cara jadi 3 per 2 gamma 3 per 2. Kemudian gamma 3 per 2 ini juga kita uraikan lagi menjadi setengah gamma setengah baru. Nilai gamma setengah kita ketahui sebagai akar pi, sehingga nilai akhirnya adalah 3 akar pi per 8 kali 2kt per m pangkat 5 per 2. Kemudian pada penyebutnya kan sama saja seperti yang pada laju rata-rata. Di sini kan integral 0 sampai tak hingga v kuadrat E pangkat min mv kuadrat per 2kt dv. Jadi nilainya sudah diketahui pada saat mencari yang di laju rata-rata sebelumnya. Dan nilainya adalah akar pi per 4 dikali 2kt per m pangkat 3 per 2. Sehingga untuk mencari nilai V kuadrat rata-ratanya, kita tinggal memasukkan nilai dari pembilang dan penyebutnya. Jadi di sini kan nilai bilangnya kan 3 akar pi per 8 dikali 2kt per m pangkat 5 per 2 dibagi dengan akar pi per 4 dikali 2kt per m pangkat 3 per 2. Di sini kita lihat di atas pangkatnya 5 per 2, kemudian di bawah itu 3 per 2. Berarti nanti hasilnya tinggal 2kt per m pangkat 1. Kemudian yang ini di sini ada akar pi dan di bawah juga akar pi, kita hilangkan, kita coret-coret sehingga menjadi hilang. Kemudian nanti untuk 8 dan 4 kita bisa coret-coret juga sehingga hasilnya tinggal 2. Kemudian 2 di sini juga kita bisa sederhanakan lagi, tinggal dicoret-coret. Berarti hasil akhirnya itu tinggal 3 kt per m. Jadi laju VRMS ini itu hasil dari akar dari V rata-rata kuadrat, sehingga VRMS nya ini adalah akar dari 3 kt per m. Nah, laju RMS ini itu untuk menentukan energi kinetik rata-rata molekul. Hal ini dapat diperlihatkan sebagai berikut. Jadi energi kinetik molekul yang dimiliki laju V memiliki K sama dengan mv kuadrat per 2. Sehingga untuk energi kinetik rata-ratanya itu adalah K sama dengan setengah mv rata-rata kuadrat. Kita masukkan nilai V rata-rata kuadratnya seperti di sini, jadi akar 3 kt per m. Sehingga untuk energi kinetik molekul ini rata-ratanya adalah K sama dengan 3 per 2 kt. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai distribusi partikel dalam besaran lain. Jadi untuk mengetahui distribusi partikel dalam besaran lain, kita meninjau elemen dalam ruang fase yang berada antara koordinat-koordinat, jadi antara x sampai x plus dx.
kemudian antara Y sampai Y plus DY, kemudian antara Z sampai Z plus DZ. Selain itu juga antara PX sampai PX plus DPX, kemudian antara PY sampai PY plus DPY. Kemudian yang terakhir adalah antara PZ sampai PZ plus DPZ. Nah, di sini volume ruang fasenya tersebut adalah D gamma sama dengan dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz. Nah, di sini karena px-nya itu sama dengan mvx dan py-nya sama dengan mvy dan pz sama dengan mvz, maka di sini kita juga bisa menuliskan bahwa D gamma sama dengan M pangkat 3 dx, dy, dz, dvx, dvy, dvz. Nah, apabila kita membatasi partikel hanya berada antara Vx sampai Vx plus dvx, serta antara Vy sampai Vy plus dvy, dan antara Vz maksudnya sampai Vz plus dvz saja dan tidak membatasi nilai variabel ruang, maka volume ruang fase nilai ruang fase diperoleh dengan melakukan integral dari D gamma pada semua variabel ruang, dan hasilnya di sini adalah delta gamma Vx Vy Vz sama dengan M pangkat 3 integral dari dx, dy, dz, dvx, dvy, dvz. Sehingga hasilnya itu adalah M pangkat 3 V dvx, dvy, dvz. Selanjutnya, jika B adalah kerapatan keadaan, maka G dapat diganti dalam bentuk continuous sebagai berikut. Jadi GS ini bisa diganti dengan beta delta gamma Vx Vy Vz sama dengan Bm pangkat 3 V dvx, dvy, dvz. Nah, di sini karena NS itu adalah jumlah sistem yang menempati keadaan G, maka bila kita mendefinisikan NVX, VY, VZ dalam bentuk kontinu untuk NS melalui transformasi NS sama dengan NVX, NVY, NVZ, DVX, DVY, DVZ dengan menggunakan NS sama dengan GS kali E pangkat alfa plus beta E, maka diperoleh hasil NVX, VY, VZ, DVX, DVY, DVZ sama dengan BM pangkat 3 V DVX, DVY, DVZ dikali, di sini jadi GS dikali dengan E pangkat alfa plus beta E. Nah, untuk yang selanjutnya kita harus melakukan penggantian variabel supaya dapat mempermudah dalam penghitungan. Kita ubah variabel E di sini itu menjadi setengah mv kuadrat, kemudian karena ini dalam Vx, Vy, Vz, maka nilainya menjadi setengah mvx kuadrat plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat. Kemudian di sini juga betanya kita rubah nilainya menjadi 1 per kt. Kemudian di sini E pangkat alfanya kita rubah dengan nilai yang sudah kita ketahui, yaitu N per BV kali 2pi MKT pangkat 2 per 3. Maka hasilnya akan menjadi NVX, VY, VZ, DVX, DVY, DVZ sama dengan memasukkan nilai-nilai ini, karena di sini E pangkat alfa plus beta E itu bisa diuraikan menjadi E pangkat alfa dikali dengan E pangkat beta E. Maka di sini kita juga bisa menuliskan bahwa NVX, VY, VZ, DVX, DVY, DVZ sama dengan BM pangkat 3 DV, DVX, DVY, DVZ dikali dengan NBV kali N per BV dikali 2pi MKT pangkat 2 per 3 dikali dengan E pangkat min M Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat
per 2KT. Jadi per 2KT-nya ini kan berasal dari betanya. Sehingga diperoleh hasil akhir yaitu N dikali M per 2KT pangkat 3 per 2 E pangkat min M Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat per 2KT dVx dVy dVz. Selanjutnya untuk jumlah molekul itu dapat diubah dengan dapat dihitung dengan mengintegralkan Nvx Mvy Vz dVx dVy dVz pada semua nilai Vy dan Vz yang mungkin, yaitu dari Vy sama dengan min hingga sampai Vy sama dengan plus hingga dan Vz sama dengan dari min hingga sampai Vz plus hingga. Sehingga di sini Nvx dVx-nya kita integralkan dengan Vy dan Vz, sehingga di sini untuk Nm per 2 pi kt pangkat 3 per 2-nya kita keluarkan, sehingga di dalam tinggal mengintegralkan dari E pangkat min Mvx kuadrat plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat per 2 kt dVx dVy dVz. Nah, ini juga kita bisa menguraikannya lagi untuk mempermudah penghitungan. Jadi Nm per 2 pi kt pangkat 3 per 2. Kemudian di sini integral dari Vy dari E pangkat min Mvy ini, karena ini dari menggunakan batas Vy, maka di sini kita E-nya kita pilih yang Mvy per 2 kt dVy. Kemudian yang di sini itu Vz-nya, jadi E pangkat min Mvz kuadrat per 2 kt dVz. Kemudian di sini tinggal sisanya yaitu E pangkat min Mvx kuadrat per 2 kt dVx. Untuk yang pertama kita menghitung integral dari Vy min hingga sampai plus hingganya dari E pangkat min Mvy kuadrat per 2 kt dVy. Kita melakukan transformasi lagi, transformasi variabel untuk mempermudah penghitungan. Jadi di sini kita akan merubah dari Mvy kuadrat per 2 kt-nya kita ubah menjadi eta kuadrat. Kemudian di sini Vy-nya kita ubah menjadi 2 kt per M pangkat setengah dari eta. Nah, dari hasil ini kan juga bisa diketahui bahwa dV-nya sama dengan 2 kt per M pangkat setengah eta. Sehingga hasilnya ini menjadi eta integral eta min hingga sampai plus hingga E pangkat min eta kuadrat dikali 2 kt per M pangkat setengah d eta. Sehingga di sini hasilnya menjadi 2 kt ini dikeluarkan dari jadi 2 kt per M pangkat setengah eta integral dari eta hingga sampai plus hingga dari E pangkat min eta kuadrat d eta. Itu hasil integral ini adalah akar pi, sehingga hasil akhirnya adalah 2 pi kt per M pangkat setengah. Jadi seperti ini. Nah, dengan cara yang persis sama seperti yang mencari Vy, dengan itu berarti Vz-nya juga dapat dicari, sehingga hasilnya 2 pi kt per M pangkat setengah. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai tersebut, kita masukkan lagi. Jadi Nvx dVx itu sama dengan N dikali M per 2 kt pi kt pangkat 3 per 2 dikali dengan nilainya integral dari V yang di slide sebelumnya itu 2 pi kt per M pangkat setengah. Kemudian hasil dari integral Vz ini jadi 2 pi kt per M pangkat setengah. Kemudian tinggal dikalikan dengan M pangkat min Mvx kuadrat per 2 kt dVx. Sehingga di sini memperoleh hasil akhirnya yaitu N sama dengan M per 2 pi kt pangkat setengah E pangkat min Mvx kuadrat per 2 kt dVx. Nah, persamaan ini itu menyatakan kerapatan partikel yang memiliki komponen kecepatan arah sumbu X. Jadi antara Vx sampai Vx plus dVx. Nah, itu tadi untuk penjelasan materi-materinya. Dan sekarang kita tinggal masuk ke contoh soalnya. Kita bahas contoh soal yang pertama ya.
Jadi di sini ada misalkan ada sebuah bejana kubik dengan sisi 20 cm berisi gas diatomik H2 pada temperatur 300 K. Kemudian setiap molekul H2 terdiri atas 2 atom hidrogen dengan massa masing-masing 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram terpisah sejarak plus minus 10 pangkat min 8 cm. Gas tersebut itu diasumsikan bersifat seperti gas ideal. Jadi abaikan derajat kebebasan vibrasinya. Di sini soalnya itu ada yang A itu hitung kecepatan rata-rata dari molekul tersebut, kemudian yang B itu hitung kecepatan rotasi rata-rata dari molekul tersebut. Nah, untuk solusinya yang A, jadi kan di sini untuk menghitung rata-rata dari molekul, jadi jumlah derajat kebebasan dalam sistem ini itu adalah 3, sehingga kita menggunakan persamaan yang 3/2 Kt sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, tinggal kita memasukkan nilai-nilainya saja karena sudah diketahui semua. Di sini hasilnya itu mendekati 2 kali 10 pangkat 3 meter skor. Kemudian yang B di sini jumlah derajat kebebasan rotasinya itu adalah 2. Kemudian di sini kita menggunakan persamaan rotasi, jadi momen inersia ya. Dengan setengah IW kuadrat sama dengan 2/2 Kt. Kenapa 2? Karena derajat rotasinya adalah 2. Kemudian dengan I sama dengan M setengah mr kuadrat, jadi adalah momen inersia dari H2, makanya dan M adalah massa atom dan R adalah jarak, maka kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. Dan ini dari mana? Jadi dari persamaan ini kita bisa mendapatkan persamaan ini, sehingga kita tinggal memasukkan nilai-nilainya karena sudah diketahui semua. Hasilnya adalah memiliki 3,2 kali 10 pangkat 3 radian per sekon. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi di sini carilah rapat probabilitas rho E untuk energi E dari sebuah atom tunggal dalam gas monoatomik klasik tak berinteraksi yang berada dalam kesetimbangan termal. Di sini itu solusinya ketika jumlah atom dari gas tersebut itu sangat besar, maka keadaan sistem itu dapat direpresentasikan dalam sebuah fungsi distribusi kontinu. Kemudian ketika sistemnya mencapai kesetimbangan termal, itu probabilitas sebuah atom itu memiliki energi E yang sebanding dengan E pangkat E per Kt, di mana E ini ada nilainya itu P kuadrat per 2M, dengan P adalah momentum dari atom tersebut. Kemudian maka probabilitas dari atom yang berada pada P dan P plus dP adalah A E pangkat min P kuadrat per 2M Kt D pangkat 3P dari A integral E pangkat min P kuadrat per 2M Kt D pangkat 3P sama dengan 1 diperoleh, maka diperoleh A sama dengan 2 pi M Kt pangkat 3 per 2, sehingga nilai A integral E pangkat min P kuadrat per 2M Kt D pangkat 3P sama dengan 2 pi per pi Kt pangkat 3 per 2 integral 0 sampai T hingga E pangkat 3 per 2 kali dengan E pangkat min 5E per Kt dE, sehingga di sini hasilnya adalah hasil integral dari 0 sampai T hingga rho E dE. Nah, dari ini maka dapat diketahui bahwa rho E nya ini senilai dengan 2 per akar pi dikali Kt pangkat 3 per 2. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai materi aplikasi distribusi Maxwell-Boltzmann dalam besaran gas. Cukup sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf.